Kita mulai saja untuk kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah untuk perkuliahan kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk kali ini kita akan mengadakan meeting sebentar saja. Jadi nanti sebagai pengantar untuk apa yang kita kerjakan kali ini kan gitu. Untuk pertemuan ini kita mengerjakan seperti yang kemarin yang sudah saya utarakan, yaitu bagaimana cara membuat alat penilaian yang baik. Terutama nanti ketika kita menggunakan ini. Jadi nanti di sini kisi-kisi belakangan saja. Kita awali dari jika ada soal kita itu yang sudah kita uji coba, maka kita lakukan ini perhitungan di tingkat kesukaran. Jadi kita awali dari sini. Nah, nanti kita gunakan programnya adalah Excel dulu saja. Excel nanti bagaimana kita mencari tingkat kesukarannya itu. Jadi nanti seperti itu. Kemudian di dalam Open Learning juga sudah ada. Jadi di bagian sini nanti di bagian Nah, ini saya ulangi lagi, untuk tingkat kesukaran adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Jadi peluang tingkat kesukaran dia adalah peluang. Yang dikatakan peluang berarti ada NA-nya per NS kan gitu. NA adalah banyaknya siswa yang menjawab benar, sedangkan NS adalah semua yang mengikuti tes. Sehingga untuk rumusnya sebenarnya juga sama. NA, jumlah siswa yang menjawab benar. Jadi nanti kita hitung berapa banyak jumlah siswa yang menjawab benar, dibagi dengan banyaknya peserta tes. Nah, nanti di mana tingkat kesukaran ini sangat mempengaruhi besarnya koefisien reliabilitas. Itu sangat berpengaruh sekali. Tingkat kesukaran mudah atau sukar akan mempunyai koefisien reliabilitas yang rendah.
Sedangkan tingkat kesukaran yang ideal maka akan memberikan koefisien reliabilitas yang baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana nilai atau alat penilaian yang baik itu hanyalah berada di pada reliabilitas sebenarnya. Tetapi sebelum mencapai reliabilitas, kita harus tentukan dulu bagaimana tingkat kesukarannya, daya pembedanya, fungsi pengecasnya, validitas untuk isinya bagaimana, seperti itu. Makanya di sini salah satu yang mempengaruhi adalah tingkat kesukaran, mempengaruhi koefisien reliabilitas. Ini. Kemudian untuk klasifikasinya di sini ada beberapa buku yang menggunakan klasifikasi yang sebelah kiri. Jadi dari 0 sampai 0,3, ada juga yang dari langsung 0,25. Tetapi nanti yang paling banyak buku itu mengatakan itu yang sebelah kiri untuk kriterianya. Dikatakan ideal itu jika tingkat kesukarannya nih 0,31 sampai dengan 0,7. Dikatakan mudah itu jika 0,7 sampai dengan 1. Kenapa kok yang 0,7 sampai dengan 1 itu dikatakan mudah? Alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa atau untuk tingkat kesukaran yang di situ itu kok dia menjadi mudah? Nah ini juga ada untuk klasifikasinya untuk punya Arikonto. Yang jelas yang di bagian bawah dulu. Antara 0,7 sampai dengan 0,1. Kenapa kok soal itu dikatakan mudah? Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Ini dari 48 mahasiswa. Ini siapa saja, Bang? Ini dari 48, 49. Kenapa kok tingkat kesukaran yang antara 0,7 tadi sampai dengan 1 itu dikategorikan mudah? Alasannya kenapa? Karena banyak siswa yang menjawab benar. Ya, betul ya. Jadi karena banyak siswa yang menjawab benar. Soalnya dari pengertian tadi tingkat kesukaran dia adalah peluang siswa menjawab benar. Jadi nanti kalau semakin besar peluangnya itu semakin mudah. Ketika soal kita itu semakin mudah, maka reliabilitas itu akan semakin rendah kan gitu. Nah, nanti di sini untuk menentukan tingkat kesukaran soal ureanya. Tetapi untuk kali ini kita fokusnya saja ke pilihan ganda dulu. Untuk urean nanti saja kalau ada waktu ya nanti setelah membuat soal pilihan ganda itu selesai. Jadi kita fokuskan di pertemuan PHBM ini sama 14 kali itu ke soal-soal pilihan ganda dan angket dulu. Jadi di sini tingkat kesukarannya skor kelompok atas, kelompok bawah, I-nya itu jumlah skor ideal kelompok atas. Nah, nanti di sini agak panjang untuk ceritanya yang di bagian sini. Jadi di sini untuk ureanya, urean ada beberapa. Ada yang menggunakan urean itu adalah di sini jumlah dari skor total yang kelompok istilahnya tidak pakai kelompok atas, kelompok bawah tidak, tetapi langsung jumlah skor total dengan jumlah maksimal skor pada butir soal itu. Jadi nanti di situ juga bisa kalikan 100%, tapi ini salah satu yang saya ambilkan dari bukunya Karno itu. Dia mengatakan dibagi menjadi kelompok atas, kelompok bawah. Ini kenapa kok ada kelompok atas, kelompok bawah? Nah, nanti itu kita jabarkan ketika sudah membahas tentang di daya beda. Jadi nanti untuk materinya ini kita menggunakan yang kelompok atas. Jadi apa kelompok bawah? Kita gunakan tingkat kesukarannya dulu aja.
kita cari di pilihan ganda, sehingga kita tidak pakai kelompok atas, kelompok bawah. Kita hanya fokus di peluangnya. Peluang siswa menjawab benar dengan total banyak peserta tes. Kayak gitu. Untuk latihannya bisa dilihat dari tugas nanti ini. Di tugas di sini nanti bisa diambil, di download. Nih, saya ambil contoh saja. Nanti kita gunakan Excel biasa. Jadi Microsoft Excel. Nih. Nah, nanti di sini kalian analisis semua. Kalian cari tingkat kesukarannya semua dari data ini. Bisa di-download dulu bisa, atau langsung copy juga bisa sebenarnya. Nah, di sini ada Excel-nya. Sama saya beri contoh saja dari ini. Saya ambil dari beberapa contoh. Sekian, saya copy. Saya masukkan di bagian sini. Nih. Nah, nanti kan di sini ada beberapa. Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara mengkopikannya kan gitu. Jadi untuk mengcopy Excel sebenarnya itu jangan langsung di copy paste kayak gini, jangan. Gunakan nanti ini. Jadi di Excel ini silahkan di-download dulu saja. Nanti mengkopinya adalah tiap baris atau enggak di-convert dulu ke kemana? Ke Word atau yang lainnya. Ini silahkan di-download. Ini sama kayak gini. Nah, kayak gini. Nanti mengkopinya adalah tiap baris atau tiap ini. Sama kayak gini. Kita gunakan bantuan Word dulu sudah boleh. Jadi ini. Ya, kalau langsung ke Excel dia tidak mau kan kayak gini. Ada kunci, ada yang lain. Di bagian sini bisa kita ambil untuk respondennya. Nah, di bagian ini kan dia tidak pakai tabel. Dia hanya pakainya ini apa? Langsung teks yang dimana pergantian kolom itu menggunakan spasi. Di dalam Word itu sebenarnya ada bagaimana merubah dari sini itu menjadi bentuk tabel. Jadi nanti di formula itu sebenarnya ada di data. Saya carikan dulu yang ini dia aktif enggak. Dia nggak mau yang di sini. Jadi nanti kalian gunakan untuk bagian sininya. Atau enggak biar tidak susah dulu, nanti saya berikan Excel-nya saja. Jadi langsung Excel-nya ini biar agak enak. Nah, nanti ketika ini sudah, sama saya beri contoh ini, biar nggak terlalu lama dulu saja. Ini. Di sini ada data. Dari 01 sampai respondennya ada 20. Nih. Jadi di bagian sini. Dari responden 1 sampai 20 sama, kita punya data seperti ini. Kita punya soal ada 30 butir soal. Kita cari tingkat kesukarannya. Tingkat kesukaran tadi adalah, ini tadi. Tingkat kesukaran. Berarti yang harus kita cari kan dia peluang. Kita cari dulu yang namanya jumlah
Atau langkah-langkahnya kalau ada seperti ini, seperti kayak gini. Di bagian sini kita harus rubah dulu, di mana jawaban ini kita rubah menjadi skor. Jadi langkah pengerjaannya ini. Data diubah menjadi skor atau data skor. Nah, nanti di bagian sini, kan soal kita dia soal pilihan ganda. Sehingga kalau di Excel punya formula apa? Ada yang tahu? Bagaimana cara merubah dari data itu menjadi skor? Gimana? Kan di sini ada yang namanya soal pilihan ganda. Jawaban yang tertulis ini, dia bernilai benar atau salah? Yang jelas kan itu. Yang namanya data pilihan ganda ada kan itu ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Yang benar itu akan bernilai 1. Ini. Jika benar, maka dia nilainya 1. Data yang salah bernilai 0. Atau mempunyai skor 0. Nilai atau skor itu adalah 0. Kayak gitu. Jadi ketika ada dua pilihan, diubah ke dalam data ABC atau kunci jawaban menjadi skor dulu. Punya nilai 1 dan 0. Kira-kira kalau dari sini kita menggunakan rumus Excel-nya seperti apa? Kira-kira. Kira-kira kalau ini ada pernyataan jika benar maka nilainya adalah 1. Nih, ada pernyataan itu. Dan jika salah maka nilai 0. Kalau ada dua pernyataan ini, di dalam Excel kita menggunakan formulanya apa? Ada yang tahu? Katanya kemarin kan untuk Excel sudah sedikit-sedikit bisa. Coba yang di bagian sini ada yang namanya anak ini. Anak? Adakah yang bernama Ana Fauzia? Fitri yang ada, Fitri Anggi. Bagaimana? Apa beda? Bagaimana? Penggunaan rumus Excel di mana jika bernilai benar maka nilainya berubah menjadi 1. Jadi kita rubah dulu di sini. Jika benar maka nilainya adalah 1. Jika salah nilainya adalah 0. Bagaimana? Ada pernyataan ini. Ayo, yang Excel-nya formulanya apa? If apa gitu, Pak? Kan kalau kita berbicara tentang Excel, ayo. Jika benar, saya bantu. Sebenarnya kan dalam Excel itu mudah.
Mudahnya bagaimana? Kalau kita punya ini, kita berpikirnya gini dulu. Dari data jawaban siswa ini ada nilai atau kunci jawaban, ada jawaban siswa. Berarti kita harus merubahnya ke dalam benar atau salah. Nih, yang atas adalah jawaban siswa, yang bawah nanti data skor. Berarti nanti data skor di sini saya samakan saja, ini responden 1. Nah, untuk yang bagian sini, dia seharusnya nilainya berapa? Halo, apakah ada mahasiswa di sini? Ada, Pak. Pada kemana ya ini ya? Ada, Pak. Oh, ada lah. Kayaknya. Ya, jadi nanti di dalam Excel ini penggunaan jika ada pernyataan jika benar maka nilainya 1. Jika salah nilainya 0. Kalau dari misalnya Excel itu sebenarnya dari translate dari bahasa Inggris. Jika maka kan dia menggunakan Inggrisnya itu kan if. Jadi sebenarnya di Excel dia
HP-nya sudah dipakai. Foto-foto. Maaf untuk tadi keluar dengan sendirinya. Soalnya di sini cuacanya hujan, jadi sinyalnya naik turun. Nggih, Pak, tadi putus-putus. Nah, ya. Kita kembali ke yang ini tadi. Ini sudah kelihatan ya untuk yang jika benar di sini formulanya adalah jika logikanya, logika itu biasanya berisi tentang ada perangkainya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, dan lain sebagainya. Itu logikanya. Koma nilai yang terpenuhi. Nanti di sini pakai koma atau titik koma bisa dilihat di format komputernya. Di sini pakai koma kalau yang di laptop saya. Di sini ada dua kemungkinan, bisa koma, bisa titik koma. Jadi di sini adalah jika jawaban sama dengan kunci, kan dia benar kalau sama dengan kunci, maka nilainya 1. Jika nilainya terpenuhi, koma, nilai tidak terpenuhi, dia adalah 0. Formulanya hanya ini. Jadi di sini sebenarnya sederhana sekali, jika ini kita pilih sama dengan kuncinya ini, maka bernilai 1, jika tidak dia 0. Nah, nanti ketika kita tarik Excel itu kan enaknya kan di sini. Jika ketika kita tarik, ini ada yang berubah di sini. Kalau yang di bagian sini tadi adalah B4 di sini, terus saya berubah warnanya dulu aja biar kelihatan. Ini saya nopelkan aja. Nah, nanti di sini ada dua warna. Yang aktif adalah ini. B4 jawaban siswa, ini juga sama. B3-nya. Nah, itu jika sama nilainya adalah 1. Jika sama di sini berbeda, sama saya ganti A, maka dia nilainya 0. Itu untuk kunci. Karakteristik dari Excel lagi, jika kita tarik dari persegi yang kecil pojok kanan bawah, jika tarik, maka di atas juga akan menyesuaikan. Kalau kita turunkan ke bawah 3 langkah, di sini juga akan 3 langkah atau 3 baris ke bawah. Jika ke kanan juga sama. Nih. Jadi sebenarnya lebih mengenakan kalau Excel seperti itu. Cuma masalahnya ketika ada ini. Nih. Nah, dia juga akan berubah kalau ke bawah. Makanya nanti ada beberapa aturan di sini, kondisi dari ganti kondisi karakteristik Excel. Nih. Di sini ada beberapa kemungkinan. Seumpama ada lambang ini. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Kemudian di sini ada lagi bentuknya ini. Ada lagi bentuknya ini, saya rubah aja yang bentuknya yang di bagian biasa A1. Bedanya apa di keempat ini? Cuma A1 kayak simbol dolar dolar 1. Di situ pengaruhnya di mana toh? Di bagian sini. Ketika saya tekan kayak gini, kan ada simbol ini. Ada yang tahu maksudnya apa? Ini. Saya ingat kembali Excel-nya. Kalau kalian istilahnya nanti Excel udah bisa,
kayak gini udah paham, nanti pembelajaran kita cepat banget. Sebenarnya perkiraan untuk kali ini, pertemuan ini hanya membutuhkan waktu 30 menit sebenarnya. Ketika kalian itu merespon dengan yang formula-formula kayak gini lebih cepat kan gitu. Nanti ada beberapa perbedaan ini. Dia berubah. Kondisinya adalah seperti yang di bagian sini. Jika ada A1, dolar A, dolar 1, dolar A1, A, dolar 1, sama kayak gini. Maksudnya apa tuh di sini? Yang pertama ketika A1, dia normal, kondisi normal. Kondisi normal. Di mana yang namanya kondisi normal adalah ketika kita tarik ditarik kursor atau ke sel yang lain, maka Excel akan nih. Maka kondisi normalnya ini ketika ditarik kursor atau sel yang lain, maka Excel akan menyesuaikan contohnya ini tadi. Ketika dia itu masih normal, B4, B3, kita tarik ke kanan, maka pilihan sel ini dia akan ikut ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, itu sama. Tergantung kemana kita menarik dari persegi yang hijau ini. Kemudian ada lagi yang di bagian sini. Ketika ini, jika simbolnya adalah ini, maka kondisi mutlak atau tetap. Nih. Kondisi tetap maksudnya adalah kemana pun sel dirubah atau ditarik, pilihan tetap di sel A1. Oke, ini. Dia tetap. Contohnya, bagaimana kita merubahnya? Kita cukup menekan sama di B4. Kita tekan B4 itu F4 satu kali. Kita pilih kayak gini. B3 juga sama, kita tekan satu kali. Munculnya seperti ini. Jika kita tarik ke bawah maupun ke kanan, dia berubah. Dia masih tetap berada di, yang biru adalah di B4, yang hijau di B3. Di sini juga sama, kondisinya tetap, dia tidak mau berubah. Maksudnya seperti itu. Nah, nanti di bagian sini, jika ada dolar A1, di sini adalah kondisi tetap berdasar kolom. Maksudnya adalah kemanapun kita tarik, ini, tetap di kolom A. Yang di sini adalah kondisi tetap berdasarkan baris. Ini berdasarkan baris. Baris kemanapun ini tetap di baris 1. Nih. Nah, nanti di sini, kalau kita lihat antara lambang-lambang ini, ketika ada sesuatu di depan, kan di dalam format Excel yang normal adalah A1 itu menunjukkan kolom A baris 1. Itu untuk nama selnya. Jadi ketika ada ini, kolom A, depannya ada lambang ini, berarti dia itu tetap. Seperti ini. Satunya dia boleh berubah. Di bagian sini, jika A-nya dia berubah, barisnya tetap. Sehingga dalam kunci ini seharusnya adalah yang namanya ini di
dia bebas bergeser, yang ini. Kondisinya harus seperti ini. Bagaimana merubahnya? Kita menekan F4 sebanyak berapa kali sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, B4 dia nanti bebas. Ketika kita tarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia harus menyesuaikan. Tetapi kunci itu harus selalu berada di baris 3. Sehingga di sini kita harus menekan sampai formulanya atau rumusnya adalah B-3. Seperti itu. Dia, kalau kita tarik ke bawah pun, dia masih berada di baris ke-3. Tetapi ketika kita tarik ke sana, dia berubah yang warna hijau. Seperti itu. Sehingga kalau sudah kayak gini, penggunaan Excel itu akan lebih mudah, lebih cepat dalam perhitungan. Sama ini kita tarik ke bawah sampai 20. Nih, sampai sini. Ini kita tarik 12 sampai 20. Nah, kayak gitu. Kemudian di bagian ini, tadi kan sudah untuk formulanya. Kita tarik ke kanan sampai 30. Nih. Nih. Ini sudah dapat untuk formulanya. Oh ya, ini tadi adalah D. Nih. Kemudian di sini sama saya gunakan untuk skornya atau nilainya. Nilai dari responden pertama kita gunakan, tinggal kita jumlahkan aja. Sum atau jumlah dari kita blok kiri ke kanan. Seperti kayak gini. Ini nilainya. Nah, sekarang kalau kita menghitung tingkat kesukaran, kita fokusnya ke sini. Tadi kan ada tingkat kesukaran, kita harus cari dulu jumlah benar. Jumlah benar itu didapatkan dari mana? Berapa banyaknya nilainya 1. Kalau ini soal pilihan ganda, kan dia hanya nilainya 1 dan 0. Banyaknya siswa yang menjawab benar, kalau itu 1 semua kan tinggal kita jumlahkan sudah cukup. Kita sum dari responden ini ke atas. Kayak gini. Kemudian jumlahnya atau tingkat kesukarannya, peluang dia menjawab benar. Berarti jumlah benar ini dibagi banyaknya responden. Kalau sebagai contoh ini dia adalah 20. Nih. Kalau sudah di bagian sana, tarik ke tuh. Nah, nanti kalau ini sudah, kita ambil kriteria. Kriteria kita gunakan yang secara umum saja. Kita menggunakan di bagian kiri. Jika kurang dari 0,3 maka kategorinya sukar. 0,3 sampai 0,7 ideal. 0,71 sampai dengan 1 dia mudah. Nanti di opening ini juga ada yang tadi adalah bagian yang di materi tadi, di situ punyanya Arikunto juga sama, cuma dia membagi 0,3-nya itu tidak ikut, dia sudah masuk ke baik. Kan seperti itu. Kriterianya ada 3. Nih, menggunakan kriteria dari tingkat kesukaran. Ini kriterianya. Kriteria tingkat kesukaran ada 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Ada yang membagi 5 juga sebenarnya, tapi ini 3.
mudah. Yang 0,3 0 sampai dengan ini sama dengan aja TK ini 0,3. Dia itu ini, kemudian kategori yang kedua ini pakainya di sini jika itu dia sukar. Kemudian ada lagi yang dari 0,3 pakai sama dengan ini 0,7. 0,7 juga masih boleh. Nih. Dia kategorinya ideal. Kemudian ada lagi untuk yang mudah lebih dari 0,7 sampai dengan 1. Nih. Nah, nanti ketika kalian mendapatkan nilai selain ini, berarti perhitungan kalian itu biru kan gitu. Ada 3. Maka di bagian sini juga sama. Kita harus menggunakan logika. Sama seperti yang di bagian ini tadi. Kalau yang atas, jika benar maka nilai 1, jika salah makanya ini. Kalau di sini ada 3 macam. Ini ada 3 macam. Di sini nanti ada 3 macam itu. Ada mudah atau sukar. Ada lagi yang ideal. Ada lagi yang mudah. Berhubung di sini ada 3 macam, kita ambil kategorinya dulu saja. Logikanya. Kalau tadi kan logikanya jika jawaban sama dengan kunci. Kalau yang sukar ideal ini kita awali dari yang mudah dulu boleh, dari yang sukar dulu boleh. Jadi kita ambil batasan ini. Kalau sama kita awali dari sukar, kita ambil if kondisinya dulu. Jika sel yang mengatakan TK itu tingkat kesukaran, dia kurang dari 0,3, ini kriterianya logikanya. Dia bagaimana kurang dari 0,3? Ini tadi kategorinya sukar. Ingat dalam Excel jika kita menuliskan teks harus dalam tanda petik. Ini jika nilai terpenuhi, koma nilai tidak terpenuhi. Nilai tidak terpenuhi, kalau ini terpenuhi berarti yang tidak terpenuhi ada 2. Ada 2 kriteria lagi. Sehingga kita harus lagi if, ada pilihan lagi. Ini jika kurang dari itu, ini jika TK kurang dari 0,7. Ini 0,7 maka ideal. Ini juga sama. Konsepnya adalah jika logikanya ada, jika terpenuhi, ini. Berarti yang di bagian bawah tinggal 2 yang bagian bawah ini. 1 sudah punya kondisi, tinggal yang satunya. Berarti dia tidak terpenuhi antara 0,3 dan kurang dari 0,7. Dia adalah mudah. Sama kayak gini. Jadi perintahnya adalah ini. Nih, if jika tingkat kesukarannya adalah atasnya ini, kurang dari, itu boleh pakai yang 0,3. Itu adalah sukar. Jika ini kurang dari sama dengan 0,7, maka ideal, koma, mudah. Seperti ini. Sebenarnya kayak gitu. Nih.
Sudah begitu untuk mencari tingkat kesukarannya, ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi nanti untuk di bagian ini, di tugas di open learning itu, silakan nanti di sini saya ganti Excel dulu saja. Soalnya untuk mengganti antara dari PDF ke Excel, nanti ada beberapa alternatif, cuma di PDF saya itu tidak support ke jika mengcopy di bagian kolom saja dia tidak mau. Jadi daripada nanti kalian juga susah, saya ganti ke Excel dulu saja. Atau enggak yang ini nanti yang sudah terlanjur download ya bisa di-convert dulu, yang punya convert PDF ke Excel atau Word. Itu nanti, ini nanti tingkat kesukaran supaya mudah sekali dikumpulkan maksimal hari, kalau Sabtu kayaknya ya terlalu lama. Karena besok selesai enggak? Atau kayak Sabtu ya enggak masalah, jadi nanti jangan sampai kelewat sampai hari Sabtu, gitu ya. Nih, untuk mencari tingkat kesukaran, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Ayo, ini. Belum, Mbak. Ada nggak? Belum. Jadi nanti silakan dikerjakan setelah ini. Setelah ini kalau rekaman ini sudah selesai, saya uploadkan ke open learning lagi. Nanti biasanya di situ di open learning itu saya batasi bisa progres terpenuhi itu 5% dilihat. Jadi nggak usah semua dilihat, nggak masalah. Jadi yang kemarin juga sama, saya setting cukup 5% saja yang sudah terpenuhi untuk progresnya. Iya, Pak. Jangan lupa untuk presensi. Jadi silakan presensi untuk yang minggu ini. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan, kalau enggak tak akhiri saja nggak masalah. 43 siapa saja? Belum ada, Pak. Saja nanti. Belum ya? Nah, kalau nggak ada, untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.